Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kami dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, bagian Humas, mencoba melakukan obrolan santai dengan teman-teman dari CPNS baru yang baru tahun ini diterima di Kementerian Pertanian, khususnya di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Saya Putu, kebetulan dari bagian Humas, mencoba untuk mulai lagi melakukan siaran atau broadcast yang kebetulan saat ini sudah kedatangan mas-mas dan mbak-mbak yang cantik ini, ya, untuk sesi pertama ini. Mungkin kita belum punya nama atau slogan apa, tapi kedepannya kita akan coba buat, ya. Kita mulai perkenalan satu persatu dari Mas siapa tadi? Mas Zulfikar. Monggo, silakan. Baik, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lazuwadi Zulfikar. Saya dari Kota Semarang, lulusan dari Diploma 3 Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Semarang. Kalau ditanya pengalaman kerja, dulu saya pernah bekerja di Gojek sebagai merchant trainer di aplikasi Moka. Kemudian saya juga pernah bekerja sebagai IT support di restoran ayam goreng yang Korean vape gitu. Baru setelah itu mendaftar sebagai CPNS Kementerian Pertanian dan diterima sebagai Penata Humas di Dirjen Tanaman Pangan. Amin. Senang nggak diterima? Alhamdulillah senang, Pak. Oke, baik. Selamat datang ya, Mas Zulfikar. Terima kasih banyak, Pak. Selanjutnya, Mbak Adinda. Ya, selamat siang semuanya. Nama saya Adinda Trianisa, lulusan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, asal Bogor. Untuk pengalaman kerja, kelulus tahun 2023. Untuk pengalaman kerja yang di swasta itu belum pernah. Cuma selama dari lulus sampai kemarin alhamdulillah keterima CPNS, itu saya ada bantu-bantu kakak-kakak punya bisnis di rumah kecil-kecilan gitu. Jadi saya megang e-commerce sama media sosialnya aja e-commerce. Gitu. Ya. Oh, berarti sudah bisnis di rumah. Ya. Berarti kalau sudah diterima pun tetap sampai sekarang alhamdulillah masih jalan. Masih bisnis? Ya, Oke, baik. Memang keahliannya di e-commerce? Ya, IT? Bantu-bantu aja. Oh, bantu-bantu aja. Ya. Termasuk masaknya atau bikinnya? Marketing dikit-dikit. Oh, marketing dikit-dikit. Oke, baik. Selamat datang ya, selamat ya di Tanaman Pangan. Selanjutnya Mbak Nur Hanifah. Perkenalkan, nama saya Hanif Nur Azizah. Saya lulusan D3 Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Semarang. Saya asalnya dari Klaten. Sebelum diterima di CPNS ini, saya bekerja di vendor IT sebagai engineer junior. Ya, seperti itu. Engineer junior. Engineer itu apa? Engineer itu teknisi gitu. Teknisi. Engineer junior. Iya. Oke, baik. Berarti junior masih muda ya? Iya, masih junior. Oke, baik. Nggak apa-apa. Selamat datang di Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Kepada adik-adikku semua ini, mudah-mudahan dengan adanya kalian semua bisa menambah warna dan motivasi yang baik dalam bekerja, ya. Tolong kami dibantu, diberikan ya sedikit gaya yang lebih energik gitu karena kalian masih muda kan, energinya masih banyak ini. Kita masuk sesi selanjutnya. Saya pengen tahu kira-kira motivasi untuk menjadi PNS ini sebelumnya itu apa sih dari teman-teman semua? Mungkin satu-satu deh, sedikit aja nggak apa-apa. Silakan, Mas Zulfikar. Oke, kalau saya sendiri karena dulu pernah mengalami pengalaman kerja juga, dan jujur selama saya menjalani kok saya ngerasa tidak ada yang bisa menjamin semua di hari tua gitu. Jadi saya belum tentu bisa bertahan juga di situ karena seiring waktu yang melamar kerja juga banyak, sehingga mungkin ya benar kata orang tua kalau pegawai negeri memang salah satu yang bisa paling aman lah, settle gitulah ya, bisa sampai pensiun gitu. Oke, itu berarti motivasinya ya, yang mendorong kuat untuk mau masuk di pegawai negeri sipil ya. Ya sih seperti itu. Ya nggak salah juga sih, memang seperti itu sih. Ya mudah-mudahan walaupun ada aman, walaupun dalam kondisi aman tetap bisa bekerja dengan
baik ya. Iya, baik, Oke, Pak. baik. Terima kasih Mas Zulfikar. Selanjutnya Mbak Adinda, apa nih motivasinya untuk menjadi pegawai negeri sipil? Silakan. Ya, kalau saya jujur sebetulnya kan baru-baru ini ya mau mulai lebih peduli dan mau tahu tentang negara Negara, ada ya. ada apa gitu. Jadi merasa mungkin dengan turun langsung malah ke pemerintahan itu bisa bikin pasti kan nambah ilmu ya dan jadi lebih banyak tahu dan harapannya sih semoga bisa berkontribusi juga nantinya untuk negara. Amin. Oke, terima kasih. Berarti memang ingin mengetahui negara ini memikirkan rakyat begitu ya, dengan masuk menjadi pegawai negeri sipil. Ya. Kita itu merupakan pelayan. Jadi sudah siap nih melayani masyarakat. Siapa? Amin. Terima kasih Mbak Adinda. Selanjutnya ke Mbak Nur Hanif. Kalau dari saya mungkin mencoba CPNS ini tentunya juga untuk karir. Selain itu agar dapat bekerja selain bermanfaat bagi saya sendiri, saya harap juga bermanfaat bagi orang khalayak banyak begitu. Oke, baik. Terima kasih. Wah, berarti teman-teman motivasinya mirip-mirip. Yang pertama untuk mencari masa depan yang lebih aman. Kedua, ingin bisa berkontribusi untuk negara ini dengan menjadi pegawai negeri sipil dan melayani masyarakat. Berarti besok harus sudah siap ini dengan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dalam tanda kutip agak melelahkan karena melayani masyarakat. Masyarakat Indonesia itu banyak, gitu, khususnya petani. Ya, mudah-mudahan kalian kuat dan terus bekerja baik, ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira dari kemarin kan sudah ada orientasi bersama-sama nih, gerombolan keliling ke bagian-bagian yang ada di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Kira-kira apa sih yang sudah dikenal, yang sudah diketahui di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan itu seperti apa? Mungkin sedikit aja, nggak apa-apa, sedikit aja. Saya pengen tahu. Oke, Itu aja. Terima baik. kasih. Silakan. Sejauh ini kalau saya setelah menjalani orientasi, saya jadi tahu kalau seluruh direktorat di tanaman pangan itu saling melengkapi dan saling membutuhkan satu sama lain. Dimulai dari perbenihan, kemudian serealia, aneka kacang dan umbi, lalu juga ke semua direktorat itu juga tidak lepas didukung oleh badan-badan UPT, seperti ada yang mengawasi organisme pengganggu tanaman, ada yang mengurus tentang kualitas benih, sehingga dari seller dari benih menjadi barang jadi itu bisa menghasilkan value yang banyak, bukan banyak sih tapi baik gitu lah, hasilnya baik gitu Pak. Oke, baik. Berarti itu ya sudah lengkap ya, dari perbenihan, serealia gitu kan, dan semuanya ya sudah keliling ya. Sudah keliling. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Adinda, apa yang sudah dikenal dari tanaman pangan? Ya, kalau udah buat saya pribadi yang nggak punya background pertanian sama sekali, sebenarnya orientasi kemarin itu sangat membantu saya buat mengetahui sedikit-sedikit tentang pertanian, masing-masing direktorat. Mulai ternyata kerjanya itu benar-benar mulai dari ngurusin benihnya sampai hasil panennya itu diurusin, dan banyak banget yang terlibat sampai ke balai-balai segala macam itu sih Pak. Oh gitu ya. Berarti sudah sedikit lah ya mengenal dari eselon 2-nya sampai balainya ya. Sampai balainya ada di mana aja? Yang Jatisari. Jatisari, ya betul. Itu yang OPT tadi, Iya. mengawasi OPT. Di sana peramalan. Ramalan. Jadi yang bisa meramal Ki Joko Bodro bukan ya? Oh, bukan. Bukan. Oke. Selanjutnya dari Mbak Nur Hanif, apa yang sudah dikenal? Dari saya selama orientasi sebulan ini, saya jadi mengenal bahwa di Dijen Tanaman Pangan itu khusus untuk mengurusi komoditas tanaman pokok seperti jagung, beras, sorghum, dan yang lain. Juga ada aneka kacang dan juga umbi-umbian. Dan itu diurusinnya seperti memang dari benih, dari sebelum dia ditanam saja sudah diurusi, sampai setelah dia dipanen juga sudah diurusi, seperti itu. Ya, seperti itulah tanaman pangan ya. Jadi sebagian besar teman-teman sudah mengetahui lah. Jadi tanaman pangan di kita ini
itu kita terfokus pada budidaya tanaman pangan. Tanaman pangan itu yang dikonsumsi oleh manusia, gitu, yang dikonsumsi oleh manusia. Jadi seperti beras, produknya nanti padi, produknya itu nanti beras, gitu, yang kita makan itu yang selalu menjadi headline terkait ketersediaan beras itu tadi. Jadi padi itulah prioritas. Kedua jagung juga. Jagung walaupun bukan pangan, tapi dia memang untuk pakan sebagian besar. Produksi yang kita lakukan saat ini sebagian besar untuk pakan, jadi makanan hewan. Selanjutnya ada kedelai yang sampai saat ini kita juga masih belum bisa swasembada. Itu mudah-mudahan bisa terwujud lah itu. Terus ada aneka kacang dan umbi. Aneka kacang itu kacang tanah, kacang hijau, umbi ada umbi singkong, pokoknya umbi-umbian tanaman gitu. Termasuk ada di serealia sorghum dan gandum gitu. Walaupun itu memang bukan komoditi yang dari sektor unggulan, tapi tetap itu kita di bawah naungan kita, seperti itu. Baik, Sobat Tanaman Pangan, sudah kita dengarkan perkenalan oleh teman-teman CPNS baru yang berada di Sesditjen bagian humas. Mereka ini mempunyai background yang ya dapat dikatakan luar biasa bagus untuk nantinya bisa memberikan informasi dengan teknologi dan skill yang mereka punya, memberikan warna tersendiri bagi nanti penginformasian kepada masyarakat. Apa sih sebenarnya tanaman pangan? Apa saja sih yang dikerjakan oleh tanaman pangan, seperti itu. Dan juga mereka sudah sampaikan motivasi dan harapan mereka semua untuk bisa bekerja di tanaman pangan ini. Semoga dengan adanya teman-teman yang baru ini bisa memberikan warna yang lebih baik, bisa memberikan motivasi yang bagus untuk kita semuanya bisa bekerja dengan baik, sehingga swasembada pangan di Indonesia bisa terwujud dan terus bertahan di kemudian hari. Terima kasih. Mungkin penutup kita berikan salam dulu kepada teman-teman pemirsa. Salam tanaman pangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.